Saya tidak percaya kalau mereka cucu Nabi. Kemudian saya dilaporkan. Dilaporkan ke Polda Aceh, saya ditahan 20 hari. Nah, saya pikir-pikir, sekarang Kiai Imad justru mengatakan bahwa semua Ba'alawi itu terputus nasabnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok dibiarkan gitu ya? Katanya itu bukan tesis ilmiah, katanya itu pernyataan yang syubhat. Kemudian Kiai Imad dikatakan sebagai orang jahat. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Buat itu nggak berani live bang, karena ketika kita live lokasi kita terdeteksi bang. Gitu bang logikanya ya. Jangankan live, kita chat aja ketahuan lokasi kita bang. Untuk zaman sekarang mungkin abang nggak tahu itu ya. Apalagi kita live, kalau kalian jeli teliti kalian tahu lokasi saya, poinnya tahu kalian. Gimana teman-teman semuanya? Saya dulu padahal beberapa orang saya tidak akui sebagai cucu Nabi, saya bisa ditahan walaupun laporannya kepemilikan senjata api. Tuh kayak Imad gimana tuh? Membongkar ke bawah. Ya iya, makanya kalau kita ingin mencari kebenaran ya seret ke pengadilan kalau nggak berani diskusi. Jangan bilang nggak jelas, ini itu segala macam. Saya kurang greget seperti itu. Kalau memang kita pejuang kebenaran, kalau memang kita orang yang benar gitu ya, nggak usah takut. Kalau nggak berani meladeni tesisnya, ya udah laporkan ke polisi aja. Udah membuat kegaduhan seperti kata kalian, memecah belah umat katanya. Nah, bukankah itu ada poinnya bahwa itu bisa diseret ke ranah hukum gitu? Karena sudah mencemarkan nama baik. Seperti saya dulu, setahun yang lalu saya dikatakan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Nah, karena saya tidak percaya bahwa beberapa oknum yang waktu itu bermasalah dengan saya adalah cucu Nabi. Ayo dong, Bang Alwi yang tukang lapor biasanya. Gimana Bang Alwi itu Kiai Imad tuh, laporin dong. Buat ultimatum paling tidak. Buat ultimatum, hei Imad gitu. Coba. Coba dong. Aventador 009 suruh debat dong Bang TJ. Beliau tidak mau debat, beliau mau mengklarifikasinya dengan data beliau sendiri. Kalau kata saya sih mereka nyali patungan. Seharusnya ketika semua nih, ini masalahnya Kiai Imad menafikan ketersambungan nasab Ba'alawi ini. Kalau berbicara Ba'alawi itu semua masuk. Mau Habib Lutfi, mau Habib Syekh, mau Habib Umar bin Hafidh, semua masuk tuh. Kenapa kesannya seperti ada pembiaran gitu? Yang paling parah lagi, mendukung tesis Kiai Imad, tapi memilih-milih. Habib ini asli, tersambung ke Rasulullah, saya yakin. Nggak begitu juga kali. Tesis Kiai Imad itu membantah semua dari kalangan Ba'alawi yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Nggak ada. Mau Habib Lutfi, mau Habib Syekh, mau dalam haluan politik kalian sama dengan mereka, itu kena semua. Jadi di kelompok Syariah gini, kelompok Syariah, oh kalau Habib Lutfi itu beneran cucu Nabi, itu Ba'alawi juga. Kalau kita kembali kepada tesis Kiai Imad, semua dari keturunan Ba'alawi, dari keturunan Ubaidillah, itu kena semua. Imad ketelan anak jenah,
Nah, itu nggak ilmiah, nggak logis. Nah, ini semua kena. Saya mendukung tesis Kiai Imad, tapi saya tidak menafikan nasab Ba'alawi yang tersambung ke Rasulullah tersebut. Kenapa? Nah, karena saya masih menunggu dari kalangan saudara-saudara kita Ba'alawi untuk membantah tesis Kiai Imad, ataupun melakukan upaya untuk melaporkan kalau memang terindikasi pencemaran nama baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Islam juga. Sebenarnya masalah nyambung atau tidak nasab mereka ke Rasulullah jika terhormat tetap, ya itu udah betul. Cuman tesis Kiai Imad berbicara ini tentang tersambung atau tidak gitu. Kenapa waktu TIJ, padahal TIJ waktu itu bukan marah ke Ba'alawinya, cuman oknum-oknum doang. Bukan mengatasnamakan semua Ba'alawi gitu. Saya bisa ditahan itu 20 hari itu. Sekarang banyak semua itu, semua jadi termasuk ke dalam kategori yang dinafikan oleh Kiai Imad berdasarkan tesis beliau. Seharusnya dari kalangan Ba'alawi kalau misalnya nggak mau ngeladeni, menganggap ini sebuah upaya pencemaran nama baik, upaya untuk menganggap ini sebuah penghinaan ataupun berita hoax, harusnya dilaporkan dong. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa nggak dilaporkan, kenapa gini, kenapa gitu. Nah itu Pangandaran Beach, nyimak salam buat rekan-rekan pantai Pangandaran ya. TJ jual celengan Semar, enggak, kalau mau ambil aja. Iya kan, logika seperti itu. Dulu TJ digadang-gadangkan memfitnah Robito, kemudian menafikan keturunan Nabi, ya komplotan si Umar, si Alwi gitu ya. Seharusnya sekarang mereka saatnya menunjukkan binasa. Ada orang yang menyakitimu, dia memfitnahmu, jangan balas dengan fitnah, hancur. TIJ mengatakan, kayak orang penting ya untuk menarik para budak. Dan lagi pun, kenapa harus ratusan triliunan untuk menyuap si Bahar? Sedangkan si Bahar nggak dianggap sama sekali. Nggak dianggap koar-koar. Bertahun-tahun nggak dianggap, nggak ngaruh. Kecuali ngaruh pemilu kalah terus. Ormas yang jadi kebanggaan mereka berhasil dibubarkan. Mereka berhasil dijebloskan ke penjara. Ngaruhnya apa? Masa orang menang menyuap orang kalah? Kita ini menang nih, kita siapkan ratusan triliunan untuk menyuap orang kalah yang gak ada guna apa-apanya, ujar TIJ. Mereka memang benar gitu. Jadi sejauh ini saya melihat Kiai Imad mengeluarkan statement ini ya memang benar. Contoh ada oknum-oknum dari kalangan Ba'alawi yang selalu ngaku-ngaku sebagai orang mulia, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, berperilaku seenaknya, bahkan mengaku darah di dalam tubuhnya adalah darah Rasulullah. Nah, Insya Allah Bang Mandor, ya kakek Ana apa kakek ente gitu. Sekarang kenapa tiba-tiba cuman bisa ngegoreng kalau Kiai Imad itu begini begitu. Kalau itu memang terindikasi sebagai fitnah, terindikasi sebagai upaya untuk mencemarkan nama baik Ba'alawi, kenapa nggak ditempuh jalur hukum? Ke saya aja bisa, walaupun ada fitnahan kepemilikan senjata api waktu saya digeruduk. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.